malam Jumat 12 Maulud sudah dipertemukan Allah Nabi dengan ada kajian-kajian yang menyeru untuk memuludkan ruhaniyah kepada Allah atau membersihkan ruhaniyah kepada Allah. Ruhaniyah kita tiada lain adalah ruh suci kari-kari di kotoran. Nah, 12 Maulud ia secara syariat dilahirkan junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mungkin kita tak pernah selama ini hati karena sudah dibimbing Allah lewat kajian-kajian babakan tauhid, pasti ketika kedatangan mulut secara syariat, karena kita ini dari dulu sudah sadar dengan adanya mulut. Berarti bukan hanya fisik kedatangan mulut itu, tapi ruhaniyahnya harus dilahirkan dengan keadaan janin, jadi bayi. Nah, maka kita sebagai jamaah MBK selalu membahas untuk memuludkan. Jadi tak asing ketika kedatangan bulan Maulud, udah tak asing lagi karena tidak ada hari tanpa kedatangan Maulud, karena rohaniyahnya sudah melahirkan lagi, yaitu untuk menuju kepada Allah. Itulah manusia yang selalu mengkaji babakan tauhid. Tapi bila mana manusia masih dalam keadaan syariat, maka tahun sekali ngalahir kena ruhaniyah ketika kedatangan bulan Maulud. Bahkan setahun sekalipun belum tentu. Baru mulutnya mulut syariat. Contoh sekarang ini banyak yang berbondong-bondong untuk merayakan 12 Maulud. Banyakkah? Banyak. Setiap masjid dan karena bagus gak? Bagus. Tapi ruhaniyahnya dimulutkan gak? Kebanyakan dari spiritual dari bangsa dukun itu pasti mengumpulkan benda-benda pusaka supaya dimulutkan katanya. Padahal benda pusaka itu sebenarnya adalah ruhaniyah kita yang sebelum jasad diciptakan ruhaniyahnya sudah ada. Ini barang dulu mulutkan. Nah, di sini kita akan bahas tentang manusia. Ini pembahasannya manusia ada 4 jenis. Manusia 4 jenis ini adalah ada manusia pertama, manusia berlidah tapi manusia tak berhati. Ada juga manusia berhati
tapi tak berlidah. Ada juga manusia berlidah tapi tak berhati. Ada yang berlidah dan ada juga yang berhati. Kita bahas manusia bisa dikatakan sya'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, celaka di akhirat. Manusia bermulut tapi tak berhati. Contoh, manusia seperti itu adalah manusia pinter. Pinter cuma urusan dunia. Tapi ketika berbicara tanpa berhati, tanpa membawa perasaan secara ucapan ataupun tingkah laku. Contoh, manusia mempunyai jabatan, kusabab jabatan dimanfaatkan untuk kekuasaan mencari duit. Karena datang jabatannya dari kelakuan tak baleg, ketika sudah muncul jabatan tak lihat dari perasa, yang penting mendapatkan duit. Di dunia bahagia tapi di akhirat celaka. Di dalam mulut bagus tapi hati tidak bagus. Berarti dunia sekarang, akhirat pun sudah ketemu sekarang. Nah, kalau dalam kajian manusia secara bagaimana manusia yang sudah fisiknya bagus, sholatnya pun juga bagus, ibadahnya bagus, tapi manusia di sisi Allah, manusia kebingung. Karena setiap amal apapun dia lakukan, apapun dia dikerjakan, sebesar apapun dia melakukan sedekah, yang dia keinginan di dalam hati, berhubung hatinya masih mahjubun fi iyalihi atau mahjubun fi dunia, hatina masih tertutup ku keluarga, hatinya masih tertutup oleh harta, maka disitulah manusia kebingungan. Di dunia cerah, di akhirat kegelapan. Dibilang orang itu soleh, ya, kalau dinilai daripada syariat. Kalau dinilai daripada di sisi Allah, manusia kebingungan. Bila mana manusia kebingungan, harus bertanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Silakan bertanya. Kalau sudah bertanya, nanti ada yang nunjukin. Tapi bertanya ketika kita ingin ke suatu tempat, jangan bertanya yang tidak tahu tempat.
bertanya tentang masalah ganjaran, tanyalah kepada ahli hadis. Tanya. Dia akan berbicara dan mengatakan bahwa sampai ke hadisnya pun hadis sahih inilah yang dibawa oleh Rasulullah akan memberikan padilah. Berarti bertanya tentang masalah fadilah dan ganjaran ataupun surga, tanyailah kepada beliau ahlinya. Jangan bertanya kepada bukan ahli. Tanya, pasti dia jawab. Bila mana kita kebingungan di dalam secara jasmani, untuk cara menyembah yang baik secara fisik bagaimana? Tanyalah kepada ahli fuqaha, ahli fikih. Tentang masalah urusan amaliyah, muabadah, munakahah, jinayat, disitulah yang 4. 1. Bab ibadat, 2. Bab muamalat, 3. Bab munakahat, 4. Bab jinayat. Silahkan tanyain ke ahli fuqaha, dia akan menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, itu bukan ahli. Masih jawabanana belum puas. Bila mana kita untuk menuju kepada Allah, tanya berarti bukan secara fisik. Bila mana manusia untuk ruhaniyahnya bisa kembali kepada Allah, asal dari Allah, harus kembali kepada Allah, tanyalah ke ahli tauhid, ahli spiritual ruhaniyah untuk menuju kepada Allah. Tanya. Bila mana orang itu ditanya untuk kepada Allah, masih dalam muter-muter, itu belum dipahamkan Allah. Bila mana orang yang mengunjukkan masih nama yang dikatakan, itu belum nyampe. Masih muter-muter jawabanana kalah lieur, ujung-ujungna tong sok mikiran jauh-jauh deui. Eta geus mentok sarua jeung dokter geus teu kaharti kitu kieu, ieu panyakit coba atuh ka obat kampung. Gitu, dokter itu guys tawaku. Lamun jawaban guys muter-muter tentang masalah untuk menuju ke Allah masih kepada nama, sedangkan di dalam syariat masih diunjukkan hanya nama. Kalau ahli tauhid dan ilmu secara syariat, tarekat dan hakikat dan marifat, pasti ayana di ahli tauhid. Bertanyalah kepada dia. Akan mewujudkan, akan memberikan pemahaman tentang masalah untuk kepada Allah dan bagaimana caranya untuk menuju kepada. Jika ada jawabannya masih bingung di dalam pemikiran kita yang bertanya, maka itu belum menguasainya, baru pendengar. Cara kita tahu kepada Prabowo tapi belum berjabat tangan jeung Prabowo, aya ngaran
berarti jasad masih bayangan ya. Wauhna jeung Prabowo ge kakarak dina naon, dina media sosial. Apakah nah itu di dunia pun ketika orang secara pangih jeung presiden ge urang berjabat tangan belum, tapi sudah mengenal, baru aya nama, baru aya bayangan. Kalau yang sudah kenal berjabat tangan bahwa inilah presiden, inilah Prabowo. Bila mana Anda ingin untuk menemui ke Prabowo, harus pakai jalan ini, nyampe di sana. Berarti bila mana orang bertanya untuk ke presiden, kepada yang tepat, sudah bertemu, sudah berjabat tangan dan sudah tahu dan dia sudah pernah melakukan, akan bertemu. Contoh, Pak Asep mau ke Prabowo, nanya ke kami, sedangkan kami belum pernah berjabat tangan dengan Prabowo. Berjabat tangan dengan Prabowo karena kami pun tidak tahu cara jalan gerak cepat untuk menuju ke Prabowo itu jalan mana sih yang kita bisa cepat itu. Kalau nanya kepada kami yang belum pernah untuk berjabat tangan dengan Prabowo, kami bayangan ku perkiraan sugan lewat RT, sugan kesini, sugan kabeh belum yakin. Lamun jawabanan masih keneh kata sugan berarti masih keneh dicoba ku Pak Asep ternyata mentok lain kadieu. Tuh berarti sesat, kebingung. Nah kudu ka mana dituduhkeun deui, nanyakeun deui, misalkan kanu teu nyaho deui sarua diputer-puter tah matak jelema rek menuju kepada Allah dina thariqah eueuh keneh nu ngabingbingna ka Gusti Allah pasti putar-puter lieur ngadengikeun oge gitu. Matak thariqah tiba heula hayo digilir-gilir sirah nepi ka dikir goyang teu ketemu temu dah koncina teu dibaikeun. Da koncina jelema nu dibere kunci itu sangat susah. Jelema anu dibere titipan kunci itu orang yang dipilih Gusti Allah. Presiden nitipkeun kunci teh berarti ka orang yang terdekat dengan presiden, bukan terdekat kepada ampere, tapi walaupun dari jauh. Tapi contoh dohirna kieu lah. Ini Dedi Mulyadi bukan yang terdekat kepada presiden, dohirna nih. Dohirna bukan di MPR, bukan panglima, tapi jabatan gubernur. Tapi ketika orang nanya yang terdekat walaupun secara jabatannya itu masih jauh akan ditemukan karena dia lebih dekat karena tangan kanannya presiden itu ada di bawah Dedi Mulyadi. Itulah contoh dohir. Contoh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia sangat dekat dengan Allah, bahkan gelarna Rasul. Kita bertanya kepada Rasul. Rasul ngunjukkeun mah tangtos ngunjukkeun cara menuju jalan ka Gusti Allah. Bila mana orang yang bertanya kepada Fir'aun atau Abu Jahal ngunjukkeun mah pasti ngunjukkeun karena dirinya sendiri. Inilah Tuhanmu. Karena ini yang punya kuasa. Tapi kalau bila mana bertanya kepada Rasul pasti ngunjukkan. Sedangkan Rasulnya sudah tidak ada. Yang ada tabi'in atanapi al ulama warasatul anbiya. Al ulama itu adalah warisan para nabi. Banyak warisan di sini. Ada yang diwaris ku Gusti Allah itu kepada daripada Rasul itu cuma syariatnya doang. Yang bagaimana yang syariat yang selama ini kita praktekkan, dipraktekkan dari Kangjeng Rasul, sunnahnya maupun wajibnya, itu masih ulama, cuman ulama syariat. Ulama warasatul anbiya, warisan para nabi keneh cuman ulama syariat. Bila mana bertanya nyenepi gak kesana kepada Allah, bila mana bertanya tentang masalah ketuhanan, karena pasti akan memberikan cara tadinya tadi disebutkan masih nama Allah. Bila mana bertanya untuk di jalan menuju kepada Allah, akan mengunjukkan karena dia mengalami pernah jalan ke sini kepada thariqah. Kepada thariqah pasti ngunjukkan nih jalan ka Gusti. Ulama thariqat kata Nabi thariqah. Ulama keneh aya ulama tabi'in, ulama hakikat atau bisa dikatakan mursid. Mursid syariat di dunia masih keneh aya, masih keneh wujud, masih keneh jumeneng, tapi sudah membimbing ruhaniah kepada siapapun untuk menuju kepada Allah, nyampe kepada sirul asror. Itulah ulama thariqah. Nyampainya ke sana mursid, ada mursid hakikat. Di situ akan menunjukkan tidak lain, menunjukkan kepada lain, akan menunjukkan kepada diri kita masing-masing. Mursid thariqah, mursid daripada syariat masih. Itu guru batin. Jadi guru batin, jadi manusia tadi manusia bersyariat dan manusia
manusia bersyariat dan manusia berhakikat, atau manusia tak berlidah tapi tak berhati, tapi manusia anu berlidah tak berhati. Jadi kita bertanya jangan sampai salah nanya. Tanyain tentang ketuhanan kepada yang sudah diberi paham ilmu ketuhanan. Tahu patokannya orang di situ pasti tahu. Ketika manusia guys nyampe kemana sih ini kajiannya? Ketika kita bertanya tentang masalah dzikir sirul asror, sedangkan bila mana orang itu gelarnya sudah abuya atau mama, dia masih muter-muter jawabannya, itu belum nyampe. Itu belum nyampe. Belum paham, belum diberikan oleh Allah kunci menuju Gusti, belum. Walaupun nama sudah terpampang KHMM, gelar belum. Karena di sisi Allah tidak melihat daripada fisik loh. Banyak orang yang dipilih oleh Allah orang tukang sol. Banyak dipilih Allah orang yang suka bikin hura-hura. Banyak yang dipilih Allah itu orang melaksanakan nyeleneh. Banyak yang dipilih Allah orang yang sudah jadab. Banyak. Itu carana Allah, orang yang sudah tahu kepadanya itu disembunyikan Gusti. Itu disembunyikan. Bukan keinginan itu udah disembunyikan. Kok ini orang teh begini, padahal ini begini, ya Allah. Kebanyakan orang itu banyak tongkrongan kawas Yamaha paling terdepan. Tongkrongannya bagus tapi jerawana kawas buah kadong. Kebanyakan di dunia ini yang selalu pakai daun-daun surga. Tidak dilarang, tidak. Pakai bagusan jas, tidak. Pakai sorban, tidak. Baik, tidak. Tapi jika orang itu orang yang sudah tahu tapi begitu, kenapa ya? Itu sudah disembunyikan Allah. Karena batinnya tidak akan mendorong. Cuman ketika dia melaksanakan sholat, dohirna dan batin itu sudah pertemuan jeung Gusti. Dia cari rejeki seperti apapun, cari rejeki, tukang sol, tukang rongsokan, tukang mulungan lekdut, nyata nak orang ini ternyata ketika berbicara nyampe kepada hati. Orang itu tak mau berbicara, tapi ketika ditanya, coba tanya, dia akan memberikan pemahaman. Bila mana manusia secara fisik, secara syariat, sholat lebih baik, bagus hatinya. Aduh. Kadang-kadang tanpa disadari, kalau talbisul iblis begini. Baju-baju iblis, matak iblis kamari dijelaskan. Iblis itu moal cicing di jelema tukang biasa-biasa semua.
percuma nyaah energi cek iblis aing kudu ngecedog di nu kararieu mung kusia we jin kusia we setan nyaah energi aing dipake ngaganggu tapi kaula mah arek cicingna jalma nu deket ka Allah anu geus sadar ka Allah tapi sadar ka Allah kaula marek cicing didinya tanpa disadari ketika orang dipanggil ku Allah lewat adan gak mau sholat rasa dirinya sudah bermakrifat tanpa disadari itu iblis akan bereaksi di situ walaupun secara dohir daripada syariat padahal dikembalikan syariat pun syariat tuh torekat ke torekat tuh hakikat apalagi ini yang kami rasakan merasa aku karena aku sudah paham tak usah melakukan padahal syariat matak satu paket syariat torekat hakikat mah tanpa disadari dibisikkan seperti itu karena batin berbicara batin berbicara mata kitu matakeun dikir-dikir aing mah gugulayunan we matak mung ngagoda anu masih kena kitu mah kumaha hetan cuma aing cek iblis percuma aing ngagoda nu kieu mah